pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikuti potongan 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil, tapi kalau digabung itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Kebayang nggak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tanah sekalian. Semoga sahabat-sahabat senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, melimpah, berkah, barokah semuanya ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan bahas satu geger geden sahabat. Aturan terbaru yaitu tapera ya. Tapera itu singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, yaitu tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat tapera. 20 Mei kemarin 2024 itu digedok, ditandatangani oleh Presiden Jokowi sahabat. Intinya itu isinya secara keseluruhan bahwa dalam tapera itu, dalam peraturan pemerintah itu nantinya gaji, yaitu gaji setiap pekerja dan pekerja mandiri yang dimaksud dalam pasal-pasal di tapera itu ya PNS, ASN, TNI, Polri, BUMN, termasuk pekerja BUMDes ya, atau bahkan pejabat negara dari tingkat desa sampai tingkat atas itu wajib sahabat dipotong sebesar 3% ya, 3%. Wah, kacau ini negara hari ini. Tabungan perumahan tapi ora masuk akal sahabat. Dengan alasan bahwa itu nanti digunakan untuk saling subsidi silang. Jadi antara sing duwe omah kuwi nyubsidi untuk bangun ke sing urung duwe omah sahabat. Lah ini kan nanti piye ini konsepnya ini ya. Saya dihitung coba sahabat, misalkan dihitung dari upah minimum ya 3% itu katakanlah. Jadi hari ini misalnya di Semarang upah minimum itu 3 juta lah. Nah 3 juta itu 3%-nya itu sekitar 90.000. Ya wes dikasih bonus 100.000. 100.000 dipotong setiap bulan sahabat. Setiap bulan dikalikan setahun itu ada sekitar 1.200.000. 1.200.000. Nak misalkan nabungmu ki 30 tahun, berarti beruntuk piro kuwi? 1 juta dipengke 30 juta 36 juta. Apa yo entuk nabung 36 juta untuk omah. Nah, mungkin ini nanti duit kuwi mungkin sing dimaksud itu subsidi silang. Jadi wong sing duwe omah nyubsidi wong sing ora duwe omah. Seperti kayak gitu kan. Lah saiki masuk akal ya. ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMDes, pejabat desa, kabeh pegawai swasta itu kan tidak semua orang tidak punya rumah. Mereka kan juga sudah punya rumah, tapi kenapa tetap diwajibkan untuk dipotong tapera itu tadi? Mungkin subsidi silang. Subsidi silang wong sing urung duwe omah disubsidi wong sing duwe omah. Cuma ini kan aku pribadi percaya nggak percaya ya. Saya ini banyak kemudian kasus-kasus yang melibatkan pemerintah terutama
itu yang banyak dikorupsi oleh oknum-oknum bejat yang bajingan itu. Contoh misalnya kasus Asabri itu, korupsi, Jiwasraya korupsi, terus kemudian PT-PT Karya itu bahkan rugi sampai triliunan itu. Mbok yo kuwi dibenahi sik ngono lho. Kok ora semang gawe aturan terbaru, misalkan Jokowi mbok yo mikir, Pak Jokowi mikir loh, Pak Jokowi menunggu kuwi fotone. Misalkan kemudian kalaupun ini adalah untuk membantu orang-orang yang tidak punya rumah atau rumahnya belum layak huni, sebenarnya kan jenengan kan bisa mikir berhitung juga loh. Misalkan dari dana desa kan, buat aja aturan main dana desa itu per desa itu minimal mengalokasikan sebesar 100 juta katakanlah untuk 10 penerima rumah tidak layak huni. Kalau ini misalnya dari dana desa saja ya, 10 rumah setiap desa dikalikan berapa ribu yang ada di seluruh Indonesia, desa Indonesia, itu sudah membantu rumah yang tadinya itu tidak layak huni menjadi layak huni. Dan ketika itu dikerjakan di tingkat desa, itu partisipasi gotong royong masyarakat itu luar biasa. Nggak perlu motong-motong itu juga. Lagi pula kan juga ada itu program dari bantuan rumah tidak layak huni dari kabupaten. Itu sebesar 10 juta. Itu juga bisa diakses digunakan. Bantuan rumah tidak layak huni dari provinsi itu 15 sampai 17. PUPR ada 20 juta per unit. Itu kan juga bisa digunakan, Pak. Nah terus kemudian kenapa kok tabungan kok wajib gitu loh? Iki jane iki piye iki, jangan-jangan kita harus curiga. Jangan-jangan iki duit iki dikumpulke gawe modal entek mungkin negara isane. Kita kabeh dipajake dipotong-potong wae. Potongan BPJS kesehatan diwajibke, ketenagakerjaan diwajibke, isih potongan apa meneh. Sekarang masih malah ono potongan tapera, tabungan perumahan rakyat. Iki jane iki piye model iki? Ya jajal. Coba tak ocok iki. Oke. Program simpanan tapera menjadi wajib bagi pekerja yang sudah menjadi syarat kesertaan tapera menurut PP nomor 21 tahun 2024 pasal 7. Yang dimaksud pekerja wajib itu calon pegawai negeri sipil, B aparatur sipil negara termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, terus prajurit Tentara Nasional Indonesia, siswa Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian, pejabat negara, pekerja buruh Badan Usaha Milik Desa atau BUMD, pekerja buruh Badan Usaha Milik Desa, pekerja Badan Usaha Milik Swasta, atau pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud huruf A sampai I yang menerima gaji atau upah seperti pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Jadi pejabat negara juga termasuk dari tingkatan terendah desa sampai yang paling atas. Wih kos-kos kabeh wih. Iki jangan-jangan kita harus curiga. Iki jangan-jangan modalnya negara ki entek iki jangan. Mbah kuwi gimana IKN mergo yang dikorupsi karo tikus-tikus kuwi. Saiki Asabri dikorupsi. Terus kemudian Jiwasraya. Apa meneh sing akeh kendala-kendalane sing korupsi akeh to kuwi. Terus kemudian durung sing PT Karya kuwi. Sing saiki bangkrut kuwi. Kolaps kuwi akeh sing urung dibayar proyek-proyeke kuwi, vendor-vendore. Mantek rugi triliunan kuwi, Waskita Karya, PP. Apa meneh kuwi. Akeh to sing do rugi. Ini jangan-jangan iuran itu nak dipengin kan oke. Misalkan dari data BPJS Ketenagakerjaan hari ini itu pesertanya sekitar 41 juta. Gampang kali 40 juta lah. Nah potongan rata-rata katakanlah tadi sekitar 1 juta wae. Itu meh oke, meh 400 triliun mungkin setiap tahun. 40 triliun yang setiap tahun ya, koreksi ya. Kalau dikalikan ya, 40 triliun setahun yang dikelola negara kuwi mbah dadi omah apa ora wis esuk kuwi. Saya stres ya tak pikir-pikir saiki. Wis ya kanca-kanca setuju pra kira-kira. Iki ana aturan anyar jenenge tapera iki. Memang nak misalkan iki apa jenenge pikir-pikir ra masuk akal ya wis
Perlu menggerakkan people power memang kudune ya. Cuma ya piye meneh, karena ini juga menyangkut hajat itu orang banyak ya. Coba dipikir gitu coba sahabat-sahabat sekalian, coba kira-kira setuju atau enggak kita apa ini diberlakukan. Malah stres tanah. Semoga saya bisa memberikan manfaat dan motivasi ya soal kajian hari ini. Sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.